Jaringan bermasalah nih, Mi. Bisa dimulai, Ustaz? Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kita bersua, kita berjumpa kembali ya di dalam kajian rutin kita. Dan alhamdulillah pula pada pekan ini kembali Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Fahmi Alfian LC ya, di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan dirinya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Dan alhamdulillah ya, pada pekan ini masih di dalam kita sedikit membahas tentang mukhtasar kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih tentang adab-adab ya, adab-adab seorang guru, adab-adab seorang murid terhadap gurunya dan pendapat-pendapat para ulama tentang ilmu. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Al-Ustadz Fahmi Alfian. Kepada Al-Ustadz, tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ustadz Ahmad Dedi, kawan-kawan pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini atau pada malam ini ya, malam 30 dari bulan Dzulhijjah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sama-sama mempelajari sebuah kitab yang cukup populer di kalangan para penuntut ilmu, yaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudam Al-Maqdisi, yang mana sebagaimana kita pernah jelaskan sebelumnya bahwasanya kitab ini adalah ringkasan dari ringkasan kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullahu jami'an. Kawan-kawan yang berbahagia dan pemirsa yang ada di rumah, pembahasan kita telah sampai dalam permasalahan adab-adab ilmu tentunya. Kemudian Ustaz, suaranya agak terlalu kecil, Ustaz. Oh begitu. Coba saya tes dulu ya. Kecil, Ustaz. Masih ada? Coba sekarang. Bismillah. Masih kecil, Ustaz. Mohon maaf sebentar, saya ambil headset dulu. Baik, bagaimana sekarang? Ustadz Ahmad? Sudah, Ustaz.
Sudah terdengar? Sudah bagus suaranya, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan. Mohon maaf atas gangguan ini. Pembahasan kita telah sampai pada penjelasan beliau tentang penyakit-penyakit dalam ilmu. Kemudian beliau membahas tentang ulama-ulama yang atau ulama-ulama yang tidak baik. Kemudian beliau membahas tentang ulama-ulama akhirat. Nah, kita sempat menyinggung kemarin terkait dengan ciri-ciri ulama akhirat itu seperti apa. Kita sebutkan ciri yang pertama kemarin itu adalah ulama akhirat adalah ulama yang mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Serta di sini beliau menyinggung tentang bahwasanya ada sebagian ulama, sebagian orang itu yang menggunakan sedikit daripada dunia ini untuk hidupnya, kemudian sisanya digunakan untuk menuntut ilmu, tapi tidak semuanya bisa seperti itu. Bahkan ada sebagian ulama atau sebagian orang yang tidak mampu untuk hanya makan sedikit atau hanya berpakaian seadanya dan lain sebagainya. Ya, kita telah sebutkan beberapa contohnya pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang ini beliau melanjutkan ya bahwasanya ulama akhirat ini memiliki ciri yang lain, yaitu memandang bahwasanya dunia ini adalah hina dan akhirat adalah kemuliaan. Bahwasanya dunia dan akhirat ini, kata beliau, seperti orang yang memiliki dua istri yang bermusuhan. Ya, jadi istri pertama dengan istri keduanya bermusuhan, tidak bisa disatukan. Ya, kalau condong sang suami pada satu sisi atau satu istri, maka istri yang lain akan marah dan sebaliknya. Oleh karenanya dunia ini seperti itu, kata beliau. Maka ulama-ulama akhirat ini adalah ulama-ulama yang mendahulukan akhirat dibandingkan dunia ini. Dan salah satu ciri ketika mereka mendahulukan akhirat daripada dunia ini adalah apa yang keluar daripada lisannya tidak bertentangan dengan apa yang diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan keinginan hati mereka terhadap ilmu yang bermanfaat itu lebih besar, ya, dan keinginan menuntut ilmunya terhadap ilmu-ilmu yang memberikan manfaat di akhirat juga lebih besar. Jadi bukan sembarang ilmu yang dicari, bukan sembarang ilmu yang dibahas, bukan sembarang ilmu yang diteliti, tapi ilmu yang bisa mengantarkan manfaat dan maslahat bagi orang yang menuntut ilmu tersebut di akhirat kelak. Inilah orang yang disebutkan oleh beliau adalah seorang alim, seorang ulama yang ulama akhirat. Kemudian di sini beliau menyebutkan satu riwayat dari Syaqiq Al-Balkhi, percakapan beliau dengan muridnya yang bernama Hatim Al-Asam. Kita akan baca. Syaqiq Al-Balkhi suatu ketika bertanya kepada muridnya Hatim Al-Asam, "Qad sahibtani muddatan famada ta'allamta?" Qala thamaniyata masail. Kata beliau di sini, "Ya, Hatim, kamu telah menjadi muridku beberapa zaman ya waktu. Apa yang telah engkau pelajari dariku?" kata beliau. Kata Hatim sebagai murid, beliau mengatakan, "Saya telah mempelajari 8 perkara atau 8 hal. Yang pertama, fa inni nadartu ilal khalqi fa idza kullu syakhsin lahu mahbubun fa idza wasala ilal qabri faraqahu mahbubuhu faja'altu mahbubi hasanati litakuna fil qabri ma'i." Kata beliau, setiap orang memiliki orang atau sesuatu yang dia cintai di dalam kehidupan dunia ini. Dan apabila orang tersebut mati dan diantar ke kuburan, maka apa yang ia cintai itu tidak akan menemaninya. Maka aku jadikan sesuatu yang aku cintai itu adalah kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan solehku. Karena itu yang akan menemaniku nanti di dalam kubur. Kemudian yang kedua, kata beliau, fa inni nadartu ila qaulillahi ta'ala wa nahan nafsa 'anil hawa. Aku memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at ayat 40, wa nahan nafsa 'anil hawa. Salah satu ciri penghuni surga ini adalah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya, yang takut atas kebesaran Tuhannya
Dan yang kedua, nahan nafsa 'anil hawa, menahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, kata Allah Subhanahu wa taala, karena maka orang yang seperti ini surga adalah tempat tinggalnya kelak. Nah, ketika mempelajari dan memperhatikan ayat ini, ajhadtuha fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillah, maka saya berusaha untuk menahan hawa nafsu saya sampai hawa nafsu saya ini betah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hal yang beliau sebutkan. Ini dua hal ya. Yang pertama terkait dengan apa yang akan kita bawa pulang ke dalam rumah sejati kita di dunia ini. Ya, yang ukurannya 1x2 saja mungkin, sedalam 2 meter. Itulah rumah kita, dan itu yang akan menjadi tempat yang kita tinggali sepanjang kita hidup di bumi ini. Ya, kalau kita perhatikan ya kawan-kawan sekalian, kita hidup di muka bumi ini mungkin dari rata-rata orang 60 tahun, 70 tahun, mungkin 80 tahun. Ada juga yang lebih kurang daripada itu, ada juga yang lebih banyak. Tapi ya rata-rata manusia tidak lebih daripada 60 dan 65 tahun. Sementara tempat tinggal yang lebih panjang, lebih abadi, lebih lama, mohon maaf bukan lebih abadi ya, lebih lama adalah di dalam kubur. Ya, kalau kita pernah singgah di alam rahim selama kurang lebih 9 bulan, kemudian kita singgah lagi kemungkinan besar di alam dunia ini hanya sekitaran 60-65 tahun, kemudian kita akan singgah ke alam barzakh, alam kubur, bahkan lebih lama lagi. Ya, kalau umur dunia ini masih tersisa 1000 tahun, maka 1000 tahun kita akan tinggal. Kalau umur dunia ini masih tersisa 10.000 tahun, maka 10.000 tahun kita akan tinggal di dalam alam kubur ini. Dan beliau mengatakan ya itu yang kita bawa adalah yang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hidup di dunia ini. Maka itulah yang seharusnya kita cintai sebaik-baiknya. Amalan soleh kita yang telah kita geluti semenjak kita balik sampai dengan sekarang. Bacaan Al-Quran kita, salat 5 waktu kita, zikir kita, sedekah kita, apapun yang berupa amal soleh yang kita niatkan untuk kehidupan dan kebahagiaan kita di akhirat kelak dan di alam kubur kelak, maka itu cintai. Ya, bahkan cintai itu lebih daripada kita mencintai anak istri kita. Ya, anak istri kita, kalau kita meninggal muda, istri akan dinikahi orang lain. Ya, harta akan dinikmati oleh ahli waris. Bahkan kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang hartanya atau harta ahli warisnya lebih dicintai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat menjawab tidak ada. Tentu setiap orang akan mencintai hartanya dibandingkan harta ahli warisnya. Maka kata Rasulullah SAW, yang dikirimkan ke akhirat itu adalah harta kita. Sementara yang kita tinggalkan, kita tahan-tahan di dunia ini akan menjadi harta ahli waris kita. Yang kedua, beliau di sini mengatakan, saya telah mempelajari hal yang kedua darimu, wahai Syakik, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan hawa nafsu kita di dunia ini, saya akan tahan. Kenapa? Karena itulah yang menyebabkan saya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Menahan hawa nafsu. Dan terkait hawa nafsu ini, ya kalau di sini juga beliau menyebutkan ya, apa yang menyebabkan seorang menuruti hawa nafsunya? Di samping ya jawabannya yang pertama tentu hawa nafsu ini adalah hal yang menjadi tabiat Bani Adam. Ya, di samping itu adalah tabiat, tapi ada sebab yang kedua kenapa manusia menuruti hawa nafsunya. Sebab yang kedua adalah ghaflah. Ghaflah maksudnya adalah lalai, lupa. Lupa dari apa? Lupa bahwasanya dia akan mati, lupa bahwasanya dia akan dihisab, lupa bahwasanya nanti ada alam kubur, lupa nanti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, laisa bainahu wa bainallah turjuman. Tidak ada di antara dia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala penerjemah seorang. Ketika seorang lupa akan hal ini, maka dia akan mengikuti hawa nafsunya. Ya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menasihatkan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu ini adalah orang asing. Aw 'abiru sabil, atau orang yang melintasi satu daerah, satu jalan. Dan beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau kamu berpagi hari, jangan menunggu sore hari.
Dan apabila kamu telah tiba di sore hari, jangan menunggu siang hari. Dan puncak kebahagiaan seseorang itu adalah ketika seseorang itu merasa bahwasanya kehidupannya singkat dan dia akan mati. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan termasuk di antara kenikmatan yang besar adalah ketika seorang mengetahui bahwasanya umurnya pendek, bahwasanya dia akan mati. Atau dalam bahasa lainnya kisarul amal. Inna minan na'imi kisarul amal wa inna minasyaqawati tulal amal, kata beliau. Sesungguhnya kata beliau termasuk di antara kesengsaraan hidup seseorang di dunia adalah ketika dia memiliki angan-angan yang panjang. Besok saya akan begini, besok lusa saya akan begitu, tahun depan saya akan begitu. Silahkan merencanakan, tapi berharap bahwasanya kita akan sampai pada hari itu tidak. Ya, makanya Al-Ilbiri ketika memberikan nasihat kepada anaknya Abu Bakar terkait dengan hal ini, beliau mengatakan wala taqul lisiba majalun wala taqul lisiba majalun wa fakkir kam sabiyyin qad dafanta. Jangan katakan kamu masih muda, masih ada kesempatan. Jangan katakan seperti itu. Fakir, pikirkan betapa banyak sudah anak-anak muda yang kamu kuburkan. Ya, karena orang yang panjang angan-angan inilah karena panjang angan-angan inilah kita biasa lupa dengan akhirat dan lupa dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat yang mencatat amalan soleh kita. Nah, ketika kita lupa, maka kita akan mengikuti hawa nafsu kita. Dan ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, maka innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu ini akan memerintahkan kepada kita yang jelek-jelek saja. Olehnya, kata beliau di sini, saya ajhat tuha, maka saya berusaha melawan hawa nafsu itu hatta istaqarrat ala ta'atillah. Sampai hawa nafsu itu betah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam konteks ibadah secara khusus karena melawan hawa nafsu bukan hanya terkait dengan masalah ibadah Melawan hawa nafsu meninggalkan yang haram. Melawan hawa nafsu untuk melakukan ketaatan. Nah, beliau di sini singgung untuk melakukan ketaatan. Terkait dengan hal ini tentu untuk beramal soleh, beramal ibadah kita memang harus melawan hawa nafsu. Untuk bangun sholat subuh ada hawa nafsu yang harus kita lawan. Untuk menyedekahkan kalau misalnya kita buka dompet ada pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp50.000 dan Rp100.000 kira-kira yang akan kita keluarkan yang mana? Nah, untuk mengeluarkan yang warna merah itu butuh pertarungan di dalam batin kita sampai dia bisa keluar. Dan ini adalah salah satu bagian daripada nahan nafsa anil hawa. Orang yang menahan nafsunya, hawa nafsunya, dan kemudian tempat tinggalnya adalah surga. Ini yang kedua Jadi salah satu penyakit manusia di zaman sekarang ini adalah hawa nafsu. Dan ini perlu untuk riyadhah. Ada yang disebut riyadhatul jisim, olahraga. Ada yang disebut olahraga kalau kita punya badan butuh diolahraga supaya bisa mengangkat beban yang kuat. Nah, untuk melakukan amal soleh juga butuh riyadhatun nafs. Kalau boleh dikata olah jiwa. Oleh jiwa ini pembiasaan untuk melakukan amalan-amalan soleh yang sifatnya bertadarruj atau bermarhalah atau bertahap gitu. Contoh, seorang yang belajar qiyamul lail, untuk qiyamul lail maka jangan mentang-mentang mendengarkan keutamaan qiyamul lail hari ini, malam ini mau qiyamul lail 11 rakaat 3 jam. Enggak begitu. Caranya adalah mulai dari ba'da salat isya qiyamul lail 3 rakaat. Salat witir dulu. Biasakan setahun, 6 bulan atau setahun. Setelah itu tambah rakaatnya atau pindahkan waktunya ke sepertiga malam terakhir. Dan seterusnya, amalan soleh juga seperti itu. Orang mau bersedekah, sedekah. Tidak apa-apa, dalam pembiasaan tadi, dalam konteks sedekah tadi yang kita sebutkan, tidak apa-apa, 1.000 dulu yang keluar hari ini, besok, setelah terbiasa diri kita untuk bersedekah setiap hari atau setiap pekan, atau secara berkala, tambah 5.000, 10.000, 100.000. Ini riyadhatun nafs. Jadi bukan saja tubuh kita yang butuh untuk dilatih, tapi jiwa kita untuk beramal soleh pun butuh untuk dilatih.
Dan ini juga memberikan peringatan kepada kita-kita ya yang para dai atau para pendidik, entah itu di lingkungan formal atau non formal, atau dalam konteks yang sangat kecil keluarga kita, anak-anak kita, maka perlu untuk memperhatikan ini ya, memperhatikan bahwasanya anak kita itu atau orang yang kita didik ini perlu tahapan dalam pendidikan dirinya dan pembiasaan diri dalam melakukan ketaatan. Baik, beliau melanjutkan, hal yang ketiga yang saya pelajari dari engkau wahai Syakik, bahwasanya ra'aitu kulla man ma'ahu syai'un lahu qimah 'indahu yahfazuhu thumma nazartu fi qouli subhanahu wa ta'ala ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Aku melihat bahwasanya setiap yang memiliki sesuatu yang berharga, setiap orang memiliki sesuatu yang berharga, maka dia akan menyimpannya baik-baik. Namun aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'indakum yanfad. Segala sesuatu yang ada pada diri kalian, yang ada pada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, akan musnah, akan sirna, akan habis. Wa ma 'indallahi baq. Segala sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala maka akan abadi. Fakullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimah wajjahtuhu ilaihi liyabqa lahu indi. Kata beliau, maka jika aku mendapatkan sesuatu yang berharga, maka segera aku kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada di sisi Allah maka dia akan kekal. Ya, ini perlu dilatih juga. Kalau ada sesuatu kita sangat cintai, kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidak akan sampai seorang pada derajat albir sampai dia menginfakkan apa yang ia cintai. Ya, jelas ya ayatnya. Maka perlu kita untuk mempelajari apa saja yang kita cintai dalam hidup ini, apa saja yang kita sukai dari harta-harta benda kita, dan apabila kita ingin harta benda itu kita nikmati kelak, maka kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, sumbangkan ke panti asuhan, pondok pesantren, pembangunan masjid dan lain sebagainya. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma ar-rabi'ah, yang keempat, fa inni ra'aitu an-nas yarji'una ila al-mali wal hasabi wasyarafi wa laysat bi syai'. Fa nadartu fi qawlihi ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum. Fa'amiltu fi taqwa liakuna indahu kariman. Kata beliau di sini, hal yang keempat yang saya pelajari wahai Syakik, bahwasanya saya melihat setiap orang kembali kepada harta, berpegang pada jabatan, berpegang pada kedudukannya di dunia ini. Walaysat bisyai', dan itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya sama sekali. Ketika saya melihat firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah yang paling bertakwa. Fa'amiltu, maka saya bekerja, maka saya beramal soleh, fit taqwa, dalam bingkai takwa, liakuna indahu kariman, hingga aku menjadi orang yang karim, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang beliau pelajari dari Syakik al-Balkhi, fa inni ra'aitu an-nasa yatahasadun fa nadartu fi qawlihi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya fataraktul hasad. Sungguhnya aku melihat bahwasanya manusia itu saling hasad satu sama yang lainnya. Maka aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikannya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kata Allah, kami telah membagi-bagi di antara mereka ma'isyatahum, penghidupan mereka. Ya. Fataraktul hasad, maka aku tinggalkan hasad. Terkait dengan hasad ini, ya, bagaimana kita tahu bersama bahwasanya hasad adalah kabirah, yaitu dosa besar di antara dosa-dosa yang paling besar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, innal hasad iyyakum wal hasada fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jangan sampai kalian hasad, karena sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana api melahap kayu bakar. Nah, kata para ulama kita, karena orang yang hasad itu akan menggibahi orang yang dia tidak suka, akan dia hasad, orang yang jadi objek hasadnya itu akan dia gibahi, dia akan sakiti, dia akan lukai dan lain sebagainya, maka kebaikan-kebaikannya akan hilang. Dan perkara hasad ini sampai-sampai kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung daripada orang yang hasad apabila dia hasad, ya. Dalam surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin
idza hasad, dari keburukan orang hasad apabila ia hasad, ya. Dan hasad ini ada 3 derajat kata Ibnu Utsaimin dalam penjelasan tafsir ayat ini. Hasad yang pertama adalah ketika seorang tidak suka, ya, tidak suka saudaranya mendapatkan nikmat. Ini hasad yang pertama. Ini derajat yang paling ringan. Derajat yang kedua adalah ketika dia berharap nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Dan derajat yang ketiga, ketika dia berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari orang tersebut. Saudara kita dapat rezeki, ya, bisa beli rumah baru. Kemudian ada muncul hasad dalam hati kita. Maka lihat, ya, di derajat mana ini? Kalau derajat yang pertama, maka kita terkena hasad dari titik yang paling rendah. Olehnya perlu untuk diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya mengetahui, ya, sebagaimana beliau bilang, ini adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah membagi-bagi kehidupan dan penghidupan mereka di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dibagi, maka itu sudah ketentuan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala paling tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Ya, jangan sampai walaupun lisan kita tidak mengucapkan, tapi seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, engkau tidak adil, seharusnya saya yang dapat itu, tapi kok dia? Nah, ini masalah. Ya, kalau para dai-dai itu bilang, saudaranya beli kulkas, dia yang kedinginan. Ya, saudaranya pasang AC, dia yang kedinginan, dan lain sebagainya. Dan salah satu fenomena hasad yang mudah-mudahan semua kita terjauh darinya adalah hasad di kalangan para dai dan aktivis dakwah. Ini berbahaya, ya. Hasad dalam artian karena, ya, mohon maaf, seorang yang berdakwah di jalan Allah atau aktif di dalam bidang dakwah itu secara tidak suka atau tidak suka, maka namanya akan terangkat, akan ada orang yang mengikutinya, akan menjadi pusat perhatian orang lain. Suka atau tidak suka, itu sudah kelaziman, kewajaran, ya. Yang mana ada dai sembunyi-sembunyi, dai harus terang-terangan. Nabi juga berdakwah terang-terangan. Nah, ketika kita merasa orang ini kok lebih banyak pengikutnya dibandingkan kita, orang ini kok lebih diterima oleh para mad'u dibandingkan kita, orang ini kok lebih banyak viewersnya mungkin, dan lain sebagainya. Itu semua hitungan-hitungan duniawi. Dan ketika kita iri dari sisi itu, maka kita telah jatuh ke dalam hasad. Nah, beda dengan ghibthah. Ghibthah iri dari sisi ukhrawi. Irinya seperti apa? Kita lihat dai, Masya Allah pengikutnya banyak, maka kita iri. Sekali dia berbicara, maka tersebar ilmunya ke 10.000 orang, 100.000 orang. Ini pahala yang dia dapatkan besar. Kita ingin juga seperti itu. Ini ghibthah namanya, dan ini mulia. Ini mulia, yang ini mulia. Tapi ketika 10.000 pengikutnya, banyak dapat amplopnya, banyak pengikutnya, sekali bicara semua orang mengikuti, dan seterusnya. Nah, hasad yang seperti inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini di kalangan para dai dan aktivis dakwah, ya. Apapun itu ranahnya. Karena aktivis dakwah bukan hanya sekedar tampil di atas mimbar, ada juga aktivis dakwah penyebar konten misalnya, atau panitia-panitia kecil tapi menafkahkan waktunya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada saja riak-riak hasad yang muncul di kalangan mereka. Olehnya segera untuk diobati, dan dilihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rizki, Allah Subhanahu wa taala juga membagi-bagi amal soleh di antara kita. Ya, ada orang yang menonjol di satu bidang dan ada yang menonjol di bidang yang lain. Saya kira sekedar singgungan saja sudah bisa dimengerti, ya, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, kata beliau, ra'aituhum yata'aduna fanadhartu fi qaulillahi ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa fataraktu adawatahum wa takhadtu syaitana wahdahu aduwan. Ya, saya melihat bahwasanya mereka saling memusuhi. Maka saya memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuh. Fataraktu adawatahum wa takhadtu syaitana wahdahu aduwan. Maka saya tinggalkan permusuhan sesama manusia dan saya jadikan syaitan sebagai musuh utama kita. Ya. Ini salah satu rahasia juga. Kalau kita perhatikan surah Al-Falaq yang telah kita sebutkan tadi, Allah mengatakan kul a'udzu
Saya berlindung birabbil falaq, dari Rabb al-falaq, min syarri ma khalaq, dari apa saja yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dari keburukan penyihir yang meniup di buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Jadi satu saja nama Allah disebutkan, Rabbul Falaq. Sifat rububiyah Allah disebutkan dalam surah Al-Falaq untuk berlindung dari 3 hal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, 3 hal yang terangkum menjadi satu ma khalaq, apa yang dia ciptakan. Berbeda dengan surah An-Nas. Kalau kita lihat surah An-Nas, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah, "A'udzu birabbin nas." Saya berlindung birabbin nas, dengan Rabbnya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi kita berlindung dengan 3 sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, dari satu hal. Min syarril waswasil khannas, dari waswas al khannas. Wa min syarril waswasil khannas, dari syaitan. Nah, olehnya perlu untuk kita perhatikan di sini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang musuh yang nyata, yang sejati bagi Bani Adam itu adalah syaitan, yaitu iblis dan para tentara-tentaranya. Kemudian yang ke-8 beliau mengatakan di sini, ra'aituhum mutawakkilina ala tijaratihim. Yang ke-7 ya, ra'aituhum yudhilluna anfusahum fi talabi rizqi fanadhartu fi qawlihi ta'ala wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha fashtaghaltu bima lahu 'alayya wa taraktu ma li 'indahu. Kata beliau, saya memperhatikan bahwasanya manusia itu rela menghinakan dirinya untuk mendapatkan harta, untuk mencari rizki. Maka saya melihat firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada satupun binatang melata di atas muka bumi ini kecuali telah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang yang korupsi itu tentu dia akan menghinakan dirinya. Orang yang mencuri dia menghinakan dirinya, dirinya di hadapan manusia dan menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan sebuah kemaksiatan. Olehnya seorang mukmin yakin-yakinnya bahwasanya rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yakin-yakinnya bahwasanya apapun ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Segala sesuatu yang telah ditakdirkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimpa dirimu, lam yakun liyukhti'ak, tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Segala sesuatu yang telah Allah gariskan akan meleset dari dirimu, tidak akan menimpa dirimu. Apapun itu, entah itu musibah, entah itu kebaikan, entah itu rezeki dan lain sebagainya. Ya. Kata beliau di sini, fashtaghaltu, maka saya sibukkan diri saya bima lahu alayya, apa dengan segala sesuatu yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban-kewajiban yang saya tunaikan. Saya sibuk saja sholat. Ya, saya sibuk memperbaiki hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus saya tunaikan. Sibuk itu saja. Wa taraktu, kata beliau, wa taraktu mali indahu, dan saya tinggalkan apa yang menjadi hak saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengatur masalah rezeki. Ya, perbaiki saja kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata beliau, nasihat atau hal yang ke-8 yang saya pelajari dari menuntut ilmu dari Syakik Al-Balkhi, kata beliau, ra'aituhum mutawakkilina ala tijaratihim wa sana'ihim wa sihhati abdanihim fatawakkaltu 'ala Allah ta'ala. Saya melihat mereka bersandar pada perdagangan mereka, pada kemampuan mereka, ya, dan pada kesehatan tubuh mereka. Fatawakkaltu 'ala Allah, sementara saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang namanya tawakal itu, kata As-Sa'di dalam tafsirnya, seorang mengetahui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu berasal darinya. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kebaikan datang dari Allah, keburukan datang dari Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kebaikan pada diri seorang hamba kecuali Allah.
Tidak ada yang bisa mencegah keburukan dari diri seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya illa billah. Ibnu Rajab mengatakan la tahawula li 'abdin min halin ila hal illa billah. Tidak ada perubahan dari satu keadaan hamba ke keadaan yang lain, entah itu baik ataupun buruk, ya kecuali atas izin Allah, atas kudrah dari Allah Subhanahu wa taala dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ketika seorang hamba telah mengetahui ini, kemudian dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya mengambil kebaikan atau mencegah kemudaratan bagi dirinya, maka ini disebut tawakal. Orang yang bertawakal tetap mengerjakan sebab-sebabnya, kemudian dia bertawakal dari awal pada Allah Subhanahu wa taala semata. Ada namanya sebab, ada akibat ya. Sisa 10 menit. Ada sebab, ada akibat. Sebab, akibat. Sebab misalnya ada api. Akibatnya, apabila sesuatu diletakkan ke dalam api, maka dia akan terbakar. Sebab, akibat. Tapi kita tahu bahwasanya sebab tidak akan bisa mendatangkan akibat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah tidak mengizinkan kepada api untuk membakar, malah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api untuk menjadi dingin. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar, bahkan menggigil ketika keluar daripada kobaran api yang menyala-nyala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan sebab akibat yang telah kita pahami selama ini. Nah, segala sesuatu dalam kehidupan kita ada sebab dan ada akibatnya. Ya, kita mau menuntut ilmu, mau menjadi seorang yang penghafal Quran, ada sebabnya, harus diambil. Dan dari awal kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengambil sebab tersebut. Makanya penting untuk setiap orang, apalagi dalam urusan-urusan besar, melakukan dua hal. Yang pertama, musyawarah. Yang kedua, istikharah. Musyawarah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terkait perkara tersebut, sementara istikharah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perkara tersebut. Ya, saya kira ini dulu pembahasan pada kesempatan kali ini tentang 8 hal yang dipelajari oleh Hatim Al-Asam yang telah diambil dari Syaqiq Al-Balkhi, guru beliau. Pembahasan berikutnya kita akan sebutkan beberapa sifat-sifat daripada ulama akhirat yang lainnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam kitab Taharah dan kitab bersuci dan rahasia-rahasia di baliknya, dan juga tentang sholat. Baik, saya kembalikan ke Ustadz Ahmad sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Alhamdulillah. Syukran jazakallah khair pada Ustaz Fahmi Alfian atas sampaiannya pada pekan hari ini. Masya Allah, materinya sangat luar biasa. 8 sifat ulama akhirat. Insya Allah. Barang siapa yang belajar suatu ilmu yang seharusnya hanya dicari karena wajah Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan harta dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga di akhirat. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz sekali lagi. Dan sebelum kami tutup pada pekan hari ini, ya, kami mengingatkan kepada seluruh ikhwan dan akhwat sekalian, kami mengingatkan kembali kepada seluruh ikhwan dan akhwat sekalian bahwasanya bagi yang ingin berdonasi, ya, untuk keberlangsungan daripada program kita ini, bisa melalui rekening WIZ, ya, Wahda Inspirasi Zakat, ya, dengan nomor rekening 7444221113 atas nama Lazis Wahda Sumatera Selatan, ya, dengan Bank Mandiri Syariah. Kepada Ustaz kami ucapkan syukran jazakallah khair, ya, semoga selalu diberikan kesehatan. Kepada seluruh ikhwah kami ucapkan syukran, ya, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Hostnya silakan ditutup aplikasinya, Ustaz.